Ya, sobat muda semua, selamat malam. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha mulia, Bapa yang kami sapa, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Bapa, di waktu yang indah ini kami bersyukur dapat kembali bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Kami berdoa ya Bapa, terangi hati pikiran kami, sehingga kami semua yang mendengar pada malam hari ini betul-betul mendapat hikmat daripada Tuhan, sehingga iman kami diteguhkan, iman kami dikokohkan. Bahkan kami dibawa hidup dari iman kepada iman, mengalami Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami tidak lupa diri ketika kami berada di puncak keberhasilan kami. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sobat muda semua, firman Tuhan hari ini memiliki tema who we are, ya, who we are, yakni siapa kita. Nah, sobat muda, sebelum lebih jauh, saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan, ya. Yang melandasi tema kita pada malam hari ini adalah kitab Mazmur 18. Kitab Mazmur 18 ayat 30 sampai 36. Kitab Mazmur 18 ayat 30 sampai 36 saya akan bacakan bagi sobat muda semua. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan, dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Amin. Ya. Nah, sobat muda, ada sebuah kalimat bijak yang berkata begini: pengalaman adalah guru yang terbaik. Saya ulangi ya, pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, sobat muda, saya sendiri setuju sebenarnya dengan kalimat ini. Namun demikian, supaya kita sungguh-sungguh bertumbuh kuat dalam kebijaksanaan, kita pun juga harus belajar dari pengalaman orang lain, ya. Jadi kalau hanya pengalaman kita sendiri sangat terbatas, tapi jikalau kita mau membuka hati kita, membuka diri kita untuk belajar dari pengalaman orang lain, di situ kita akan sungguh-sungguh bertumbuh dalam hikmat dan juga kebijaksanaan. Nah, sobat sekalian, itu juga berarti bahwa kita harus belajar dari Alkitab. Sebab kisah-kisah Alkitab itu ditulis bagi kita supaya menjadi contoh dan peringatan bagi kita yang hidup di zaman akhir telah tiba. Ya, sobat muda bisa lihat lebih lanjut dalam surat 1 Korintus 10 ayat 11. Nah, sobat muda, hari ini dalam pembahasan ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang sangat terkenal, yakni Raja Daud. Ya, siapa yang tidak tahu Daud? Dia adalah seorang raja agung di Israel, dan melalui dialah bangsa Israel dibawa kepada masa keemasannya, pada puncak kekuasaannya, sobat muda. Nah, seperti yang kita ketahui, Daud itu adalah orang yang banyak sekali mengalami pengalaman-pengalaman di kehidupan, baik suka maupun juga duka, senang maupun sedih, keberhasilan maupun juga kegagalan, dan hal-hal yang pahit maupun juga manis, bahkan bahaya maupun juga keamanan, ya. Dan dalam semuanya ini, kisah Daud menjadi sebuah kisah yang sangat penting sekali. Sebab di sanalah dia sendiri mengalami bagaimana Tuhan bekerja, berkarya dalam hidupnya. Nah, sobat muda, seperti yang kita ketahui, Daud itu mengawali karirnya sebenarnya sebagai tentara, ya, formalnya seperti itu. Namun jauh sebelumnya, tentu dia adalah seorang remaja yang hidup mengembara atau mengembalakan kambing domba di padang belantara pada waktu itu. Dengan pekerjaan seperti itu, Daud pun juga tidak selalu ada di rumah setiap hari, ya. Ada kalanya dia ada di padang, bermalam di sana bersama dengan domba-dombanya. Dan dalam waktu yang cukup lama, ia bekerja sebagai gembala kambing domba. Namun demikian, kita semua tahu, akhirnya kesempatan terbuka bagi Daud. Dia akhirnya bekerja sebagai tentara. Kemudian dari situlah berlanjut kehidupan Daud yang penuh dengan petualangan kisah-kisah bersama dengan Tuhan. Namun satu hal yang ingin saya ceritakan kepada sobat muda, bahwa Daud menjadi tentara itu tidak berdasarkan cara-cara yang biasa, ya. Kalau biasanya para pria di Israel itu disensus
umur 20 tahun ke atas yang sanggup berperang akan langsung masuk menjadi tentara. Tapi Daud masuk menjadi tentara itu melalui jalur yang berbeda, yakni jalur sayembara, sobat muda ya. Kita semua tahu sayembara itu apa. Sayembara itu adalah sebuah perlombaan tertentu ya, dan diberi hadiah khusus atau hadiah yang istimewa sekali. Nah, seperti yang kita baca di Alkitab pada waktu itu ketika Israel berperang berhadapan-hadapan dengan kerajaan Filistin. Pada waktu itu ada kesepakatan bahwa petarung mereka akan maju 1 lawan 1. Kerajaan Filistin mengangkat 1 orang tentara yang sangat hebat namanya Goliat ya. Goliat ini bukan tentara biasa, bukan juga manusia biasa. Ia termasuk jenis manusia raksasa ya. Pada zaman dulu di Alkitab memang ada jenis manusia raksasa, atau dalam bahasa kita hari ini itu jenis manusia hibrida ya. Tidak sungguh-sungguh manusia sebenarnya. Ada campur tangan kuasa gelap yang merekayasa genetik manusia zaman itu sehingga menghasilkan orang-orang yang tidak biasa, orang-orang yang sebenarnya bukan manusia seutuhnya ya. Saya menyebutnya manusia hibrida. Dan melihat sosoknya yang besar sekali, tak seorang pun orang Israel yang berani maju pada waktu itu. Termasuk Raja Saul yang memiliki tinggi badan di atas rata-rata. Dia tinggi, gagah, tapi tidak berani maju menghadapi Goliat. Tapi uniknya, pada waktu itu, Daud yang sedang mengunjungi saudara-saudaranya di pertempuran, dia membawa roti, membawa keju, membawa banyak hal pemberian dari orang tuanya kepada kakak-kakaknya. Disitulah Daud merasa terpanggil untuk mengajukan diri. Sekalipun pada waktu itu semua orang menertawakan dia, karena Daud itu sosoknya tidak segagah kakak-kakaknya. Dia masih remaja dan sepertinya tidak ada kesempatan untuk menang. Tapi uniknya sobat muda semua, disitulah moment of truth daripada Daud ya. Momen yang mengubah nasib Daud bak langit dan bumi, sehingga hidupnya berubah. Daud mengiyakan sayembara itu. Dan dengan berat hati Raja Saul memberikannya izin, sebab tak seorang pun yang berani maju. Dan Daud maju. Ketika dia maju, hal yang tak terduga terjadi. Daud berhasil mengalahkan Goliat itu. Dan Goliat itu jatuh. Daud memenggal kepalanya dan memberikannya kepada Saul sebagai bukti kemenangannya. Nah, sobat muda, disitulah Daud mulai akhirnya masuk ke jajaran tentara, menjadi menantu raja, menjadi pengawal raja, orang yang sangat terpandang di Israel, bahkan dielu-elukan, sebab segala pergerakan tentara Israel sebenarnya sangat dipengaruhi oleh Daud. Dan itu terjadi karena Tuhan menyertai Daud ya. Tuhan menyertai Daud dari awal. Sebab Daud memang mengasihi Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan sejak masa kecilnya, sejak masa remajanya. Dan ketika dia maju, mengambil setiap kesempatan dan berkarir, Tuhan sebenarnya menjadi kunci keberhasilannya. Namun demikian sobat muda, kisah Daud tidak berhenti di sana. Daud pun juga mengalami masa-masa yang suram ya. Ibaratnya krisis di kehidupannya, sobat muda. Siapapun yang hidup di dunia ini sepertinya pernah mengalami masa-masa sulit ya. Masa-masa yang tidak mudah. Kita tidak melihat bagaimana di depan nanti. Bahkan diprediksi pun juga susah sekali. Sebab sepertinya semuanya tertutup kabut yang gelap, yang bisa dikerjakan hanya melangkah satu demi satu langkah setiap hari dengan iman. Nah, Daud memasuki masa kelamnya ketika Raja Saul, mertuanya sendiri pada waktu itu, menjadikan dia buronan di Israel karena iri hati. Sehingga Daud harus jadi buronan kurang lebih selama 7 tahun. Bayangkan, selama 7 tahun jadi pelarian, baik di dalam negeri Israel maupun juga di luar negeri Israel. Sehingga hidupnya mengalami banyak sekali kesulitan. Dan seringkali nyawanya hampir tidak tertolong. Tapi justru disitulah Daud mengalami Tuhan ya. Pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan hadir di sana. Sebab ketika tidak ada yang bisa diandalkan, dia kembali menyadari bahwa Tuhanlah yang bisa dia andalkan ya. Bahkan Tuhan sudah berjanji kepada Daud bahwa dia akan menjadi raja di Israel. Secara de jure sudah. Sebab ketika dia diurapi, urapan raja itu ada padanya. Tapi kan kita hidup tidak hanya di hadapan Tuhan, kita juga hidup di hadapan manusia. Daud pun juga demikian. Sekalipun secara de jure Tuhan sudah menetapkan dia, tapi belum secara de facto. Setelah semua pelariannya, janji Tuhan terbukti ya dan amin.
Sehingga Daud diangkat di raja. Pertama-tama di Yehuda, sobat muda, selama 7 tahun. Kemudian setelah 7 tahun, tahun ke-8, ia diangkat jadi raja di seluruh daerah Israel. Ya. Daud sampai kepada puncak karirnya menjadi raja di Israel. Namun rupanya Daud juga manusia biasa. Manusia yang tidak luput dari kesalahan dan juga dosa. Daud sempat membuat kesalahan yang fatal sekali ketika dia memutuskan tidak pergi berperang. Ini dia. Ketika dia harusnya berperang, mengambil tanggung jawab seorang raja, dia justru bersantai di rumah, hanya mengutus panglimanya, yakni Yoab pada waktu itu. Apa yang terjadi? Daud dalam kondisi itu justru dia sedang sangat renta, ya. Dan Daud akhirnya jatuh kepada dosa perzinahan dengan Batsyeba. Dan di situ Daud mengalami masa-masa yang sulit. Sekalipun berkelimpahan segala sesuatu, tidak mendapatkan apa yang dia diinginkan. Dia mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi hatinya tidak pernah tenang, tidak pernah damai, sampai dia bertobat, sobat muda. Dan di situ Tuhan kembali memulihkan dia. Dan ketika dia dipulihkan, Daud kembali berfungsi sebagai raja. Namun tantangan tidak berhenti di sana. Seorang putranya yang bernama Absalom mengkudeta dia. Absalom yang dipenuhi dengan kepahitan, kemarahan dalam dirinya, ketidakpuasannya terhadap keadilan di Israel, memutuskan akhirnya mengkudeta Raja Daud, ayahnya sendiri. Di situ Daud kembali mengalami masa yang sukar. Ya. Masa yang sukar yang kedua adalah ini, ketika Daud harus keluar dari istana, meninggalkan Yerusalem, mendaki bukit, memasuki hutan, sambil menangis, sebab lawannya sendiri adalah putranya. Tapi pada waktu itu, sekalipun tentara Daud tidak seberapa jumlahnya, Tuhan itu menolong Daud. Sehingga dalam pertempuran, tentara Daud menang. Absalom dapat ditaklukkan, dan Daud kembali menjadi raja di Israel, sampai masa dia dapat digantikan oleh raja berikutnya, yakni Raja Salomo, ya, putranya sendiri. Bisa dikatakan Salomo itu putra bungsu daripada Raja Daud, ya, putra yang lahir pada masa tuanya. Tapi disitulah akhirnya Daud dapat menyerahkan tongkat kekuasaannya kepada penerusnya, sobat muda. Nah, dalam Mazmur yang kita baca ini sebagai perenungan kita, Daud itu sudah melewati hampir dikatakan semua kesukaran dalam hidupnya, dan dia kini mengambil kesimpulan. Ya, ada 5 kesimpulan penting tentang bagaimana Daud tidak melupakan siapa dirinya dalam segala pengalaman hidupnya. Yang pertama, dia berkata, Tuhan adalah sumber keberaniannya. Tuhan sumber keberaniannya. Ya, firman-Nya berkata, dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan dan melompati tembok. Dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan dan melompati tembok. Ya. Ini bukan sekadar gerombolan orang-orang yang habis minum arak ini ya. Ada gerombolan orang-orang yang barangkali kurang terlatih dalam ilmu bela diri. Tapi Daud menghadapi gerombolan tentara dengan pedang di tangan mereka dan juga tombak, bahkan panah. Tapi Daud menghadapinya bersama dengan Tuhan. Daud juga berani melompati tembok bersama dengan Tuhan. Jangan berpikir tembok seperti hari ini, yang 2 meter, 3 meter, tembok biasa. Daud melompati tembok itu berarti melewati benteng, buat muda semua. Yang di atas benteng itu ada tentara-tentara yang memegang panah, memegang batu umpan, dan sangat mustahil sebenarnya bisa ditembus. Tapi bersama Tuhan, dia berani. Keberaniannya berasal dari Tuhan. Pertanyaannya, keberanian kita berasal dari mana? Ya. Kalau dari Tuhan, maka tidak akan ada yang perlu kita takuti. Yang kedua, firman Tuhan menjadi inspirasi hikmat dan imannya. Firman Tuhan menjadi inspirasi hikmat dan imannya. Ini hal yang penting sekali. Saya tahu zaman sekarang ini kita semua berusaha mencari inspirasi. Inspirasi yang membuat kita bangkit, inspirasi yang memberi kita semangat, inspirasi yang membuat kita kreatif, dan lain sebagainya. Tapi Daud sebagai orang kudus dalam perjanjian lama melihat firman Tuhan itu sebagai sumber inspirasi, hikmat, dan juga iman. Ya. Demikian juga kita hari ini, orang-orang kudus dalam perjanjian baru. Ya. Lihatlah firman Tuhan sebagai sumber inspirasi kita. Firman-Nya berkata, Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Ya. Cara-cara Tuhan itu sempurna. Jangan pakai cara-cara dunia, ya. Pakai cara Tuhan. Betapapun mustahilnya, itulah gunanya kita punya Tuhan. Kita bisa menghadapi dan mengalahkan kemustahilan. Dan janji Tuhan itu murni. Beberapa orang tak berani pegang janji Tuhan, takut
Kalau nggak terjadi bagaimana? Bagi saya itu nonsens ya. Apa sebabnya? Ingatlah, Tuhan kita, Allah kita, sesembahan kita itu adalah Tuhan yang tidak dapat berdusta. Bagaimanapun dia maha kuasanya, apapun yang dia katakan, Tuhan tidak pernah bercanda. Tuhan juga nggak pernah ingkar janji. Tapi ada cara menerima janji Tuhan, kan gitu. Aminkan dalam Kristus Yesus, ikuti pimpinan Tuhan, ya. Sehingga dengan itu ada inspirasi, hikmat, dan iman untuk menghadapi segala tantangan. Yang ketiga, Tuhan adalah sumber perlindungannya. Nah, ini penting sekali. Tuhan sumber perlindungannya. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Wah, ini indah sekali. Hari ini pun juga kita punya perisai. Ya, firman Tuhan berkata dalam perikop selengkap senjata Allah, perisai dari Tuhan itu perisai iman. Dan perisai iman harus kita pakai setiap hari. Ya, jangan hanya ditaruh di rumah. Dengan perisai iman, setiap hari kita akan melihat pertolongan Tuhan, melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sebab orang benar akan hidup oleh imannya, percaya. Dan dengan kita memasuk segala panah api daripada si jahat. Panah api itu bicara soal intimidasi. Ya, zaman dulu, zaman raja-raja, zaman-zaman kekaisaran, sobat muda, salah satu senjata yang paling ampuh menakut-nakuti musuh adalah panah api. Ya. Panah saja sudah cukup menakutkan jika ratusan orang atau ribuan orang menerbangkan panahnya. Apalagi jika ada apinya, ya, itu menggertak musuh. Hari ini si jahat memang suka menggertak kita. Ya, dengan apa? Dengan pikiran-pikiran negatif. Martin Luther berkata begini, kita memang tidak bisa mencegah burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa mencegah dia bersarang di kepala kita. Nah, ini hal yang pentingnya. Intimidasi, gertakan si jahat itu seperti burung yang lewat. Ya, namanya juga dia mau lewat, biar dia lewat, kan gitu. Tapi kalau dia ingin bersarang di kepala kita, apalagi di hati kita, kita bisa menghalaunya. Halau dengan iman. Iman datangnya dari firman Kristus, dan jika digemakan akan menghasilkan iman dalam hati kita. Berikutnya yang keempat, Tuhan adalah sumber keperkasaannya. Ini dia, sumber keperkasaannya. Firman Tuhan berkata, Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan. Dia yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Bayangkan, jalannya berliku, jalannya berlobang, tapi Tuhan membuatnya rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Bayangkan, dia berdiri di kemuliaan, di tempat yang tinggi bersama Tuhan, yang mengajar tanganku berperang, yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Hari ini kita butuh banyak kekuatan. Jikalau kita ingin hidup sepenuhnya, maksimal, sampai kepenuhan usia kita perlu banyak kekuatan. Ya. Sumber kekuatan keperkasaan bukan energy drink, ya. Tapi sumber kekuatan yang sesungguhnya itu adalah dari Tuhan sendiri. Berbagilah orang yang tahu bagaimana menimba kekuatan, menimba keperkasaan dari Tuhan. Dia akan memiliki kekuatan yang berbeda. Orang kelelahan, banyak orang tersandung, tapi dia akan tetap maju. Sobat muda, itu janji Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan adalah sumber kemenangan dan keberuntungannya. Tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar, firman Tuhan. Beberapa orang berkata, I don't believe in luck. Ya. Aku tidak percaya sama keberuntungan. I believe in hard work, dia bilang. Tapi saya berkata, I believe in God. I believe in Jesus. Saya percaya kepada Tuhan, kepada Kristus. Sebab dialah yang menyokong aku, dan kemurahannya membuat aku besar. Ya. Kalau cuma believe in hard work, ya kuat gagah kita dong. Kalau cuma gambling, believe in luck, ya juga nak pas. Kita itu beruntung karena rahmat Tuhan beserta kita. Dia menyokong jadi kekuatan kita, sumber keberhasilan kita. Sebab itu, sobat muda, dalam setiap kisah sukses dalam hidup kita, ya, barangkali kita punya success story. Dan terus akan berpetualang dari success story yang satu kepada success story yang lain, gitu ya. Ingatlah kepada sang pemberinya, yakni Tuhan sendiri. Kita barangkali merasa punya segala sesuatu yang dibutuhkan untuk sukses. Mungkin kita orang yang punya banyak koneksi, punya modal dari orang tua kita barangkali, atau kita punya penampilan yang menarik dan skill tertentu yang sangat mahal harganya. Namun ingatlah, tanpa Tuhan semua itu bisa tidak ada artinya. Tapi bersama Tuhan
dengan mengingat Dia, mengakui Dia dalam setiap langkah dan jalan kita, Tuhan akan meluruskan jalan kita, bahkan menolong kita menjalani semua proses sehingga kita sampai kepada tujuan ilahi kita, yakni masa depan yang penuh pengharapan. Sebab itu jangan lupakan Tuhan sebagai Sang Pemberi, dan ingatlah juga dengan orang-orang yang Tuhan pakai untuk membantu kita, sehingga di dalam setiap kisah hidup kita, kita memuliakan Tuhan dan selalu ingat siapa kita sesungguhnya, bahwa kita adalah alat di tangan Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran-Nya. Amin.